Halo teman-teman, video kali ini saya akan membahas terkait uji validitas dan uji reliabilitas serta penerapannya pada Excel dan SPSS. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas adalah suatu uji untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, artinya uji ini memastikan apakah isi pertanyaan atau instrumen sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sedangkan uji reliabilitas sendiri merupakan uji untuk mengetahui apakah suatu alat ukur memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Artinya, instrumen dikatakan reliable jika hasilnya stabil dan tidak berubah-ubah ketika digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Sebagai analoginya, ada seorang laki-laki ingin mengukur berat badan. Kemudian ada dua alat ukur, yaitu penggaris dan timbangan. Otomatis ketika laki-laki ini menggunakan penggaris, maka ini disebut tidak valid karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ketika laki-laki ini menggunakan timbangan, maka ini disebut dengan valid karena sesuai dengan apa yang diukur. Ketika laki-laki ini menimbang berat badannya, kemudian pada pagi hari berat badannya 50 kg, pada siang hari 75 kg, dan malam hari 60 kg. Nah, ini tidak konsisten apabila syaratnya laki-laki ini tidak pernah makan maupun minum. Tidak konsisten karena siang, pagi, malam berubah-ubah. Nah, ketika dia mengukur atau menimbang berat badannya siang, pagi, malam, nah, ketika laki-laki ini menimbang berat badannya pagi, siang, malam sama-sama 50 kg, maka ini disebut dengan reliabilitas atau reliable. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan perbedaan terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri mengukur ketepatan alat ukur, sedangkan uji reliabilitas terkait konsistensi alat ukur. Nah, adapun tujuannya, uji validitas ini bertujuan mengukur hal yang benar. Nah, sedangkan uji reliabilitas memberikan hasil yang stabil atau tidak berubah-ubah. Sedangkan uji validitas sendiri berfokus pada apakah pertanyaan sesuai dengan konsep yang diteliti. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengetahui motivasi belajar mahasiswa, maka pertanyaannya sesuai dengan motivasi belajar mahasiswa. Bukan pertanyaan terkait gaya hidup atau lifestyle. Nah, sedangkan uji reliabilitas sendiri, apakah hasilnya ini sama saat diulang. Artinya ketika kuesioner ini dibagikan kepada mahasiswa lain atau universitas lain, maka hasilnya tetap. Nah, itulah perbedaan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini merupakan item-item pertanyaan di mana respondennya sebanyak 15 orang, kemudian pertanyaannya sebanyak 11, 12, 13, 17 pertanyaan, di mana di sini pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-10 ini merupakan variabel X, 11 hingga 20 ini merupakan variabel Y. Nah, langkah yang sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus yang dipakai untuk uji validitas. Nah, ini merupakan rumus validitas di mana kita ini menggunakan persen untuk mengukur uji validitas. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan setiap butir pertanyaan melalui responden, yaitu responden pertama, kedua, hingga ke-15. Kita klik sum, kemudian kita 21. Nah, kemudian kita drag teman-teman sampai di sini. Dapat kita lihat bahwasanya item pertanyaan ketiga ini lebih kecil daripada nilai R tabelnya, sehingga ini dikatakan tidak valid. Nah, tidak hanya itu, pada item pertanyaan ke-7 juga
nilai R hitungnya lebih kecil dari L tabel, maka ini juga tidak valid. Nah, untuk pertanyaan keseluruhan di mana R hitungnya ini lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan-pertanyaan selain butir ketiga dan ketujuh ini valid. Nah, selanjutnya adalah kita uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri, butir atau pertanyaan yang tidak valid itu kita hilangkan. Nah, itulah terkait uji validitas. Selanjutnya adalah uji reliabilitas atau totalnya ini. Nah, XI 2 lagi ini sama dengan, kita klik lagi pertanyaan kedua, kita enter kembali, kemudian kita drag kembali. Nah, perhitungan ini berlanjut hingga ke total. Nah, seperti ini perhitungannya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita juga menghitung totalnya, yaitu kita drag ini, kita klik, kemudian kita kurang dengan rata-ratanya, kemudian jangan lupa Fn F4, kemudian kita enter. Setelah itu kita drag sampai bawah, kemudian kita menghitung pangkat 2 nya, enter, kemudian kita drag lagi. Nah, setelah kita memperoleh yang ini teman-teman, yang pangkat 2 nya kita akan jumlahkan dengan cara kita sum. Kita enter, kemudian kita sum lagi. Nah, kita sum hingga total dari pertanyaan atau butir pertanyaan dari kuesioner tersebut. Nah, setelah kita menghitung semua jumlah dari ini teman-teman, kemudian kita akan mencari variansi setiap I dengan membagi N-1, di mana N tadi merupakan banyaknya responden. Karena banyaknya responden kita 15, maka di sini adalah N-1 yaitu 14. Otomatis yang ini akan kita bagi dengan 14. Jadi kita tulis, terus kita klik ini, terus dibagi dengan 14, kita enter. Begitupun juga dengan pertanyaan kedua, kita bagi dengan 14. Kita bagi dengan 14 hingga terakhir teman-teman. Ini juga saya sudah bagi dengan 14 hingga ke terakhir, hingga ke total dari semua item pertanyaan. Nah, sehingga kita sudah menemukan rumus varians dari ini teman-teman. Nah, karena kita sudah menemukan ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya jumlah atau total variansi adalah 44,2571. Kita salin, kita pindahkan ke sini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mencari variansi setiap pertanyaan untuk mengisi ini, yaitu kita menjumlahkan setiap varians simpangan baku. Kita jumlahkan semua simpangan baku dari item pertanyaan pertama hingga ke 20. Kita drag hingga 20. Nah, kita enter. Nah, diperolehlah 7,3143. Kita kontrol lagi, atau kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, karena semua yang di dalam ini sudah kita
kerjakan teman-teman atau kita sudah mengetahui, maka kita akan mencari nilai Cronbach alfanya. Untuk mencari nilai Cronbach alfanya atau RAC-nya ini dapat kita menggunakan rumus ini teman-teman, yaitu sama dengan, kita tuliskan dalam kurung terlebih dahulu, kemudian kita berikan dalam kurung lagi. Untuk yang ini teman-teman, K-nya adalah 14, kita klik ini, kemudian kita bagi, kemudian kita berikan lagi dalam kurung, kita klik lagi ini, kemudian kita kurangkan dengan 1, kemudian kita balas kurung, dan kita balas kurung. Nah, jadi untuk yang pertama ini sudah kita tuliskan. Nah, kita kali dengan yang ini lagi, maka kita membuat dalam kurung terlebih dahulu, dimana 1 dikurang total dari semua simpangan baku dari item pertanyaan atau butir pertanyaan, dimana itu adalah 7,31 ini. Maaf, kita berikan dulu dalam kurung, terlebih dahulu, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita bagi dengan total semua pertanyaan, kemudian kita balas kurung, nah kemudian kita enter. Nah, diperoleh nilai Cronbach alfanya adalah 0,90. Nah, untuk melihat apakah reliable atau tidak, maka kita bandingkan dengan nilai 0,06. Apabila nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,06, maka disebut dengan reliable. Nah, sedangkan dapat kita lihat bahwasanya nilai Cronbach alfanya 0,90, artinya item pertanyaan ini sudah valid dan sudah reliable karena lebih besar dari 0,06. Nah, itulah penjelasan terkait uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di SPSS. Nah, yang pertama kita blok semua pertanyaan pertama hingga totalnya, kita copy, terus kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat menggantinya. Tadi pertanyaan pertama sampai ke 10 itu merupakan X1, dan kemudian ada dua pertanyaan yang tidak valid, otomatis cuma sampai 8. Jadi ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. Kemudian untuk ini merupakan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, terus ini merupakan total. Nah, kemudian kita klik analyze, kita klik correlate dan bivariate. Nah, kemudian tadi semuanya di sini, terus kita blok ke sini ke variables. Nah, pastikan persen ini tercentang ya teman-teman, kemudian kita klik OK. Nah, dapat kita lihat di samping ini maupun di bawah ini dapat kita gunakan karena hasilnya sama. Dapat kita lihat bahwasanya percent correlation-nya yang ini teman-teman. Tadi nilai R-tabelnya ada 0,4. Dapat kita lihat total percent correlation-nya ini sudah lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,4. Maka dapat dikatakan pertanyaan butir pertama hingga terakhir itu sudah sudah validitas atau sudah valid. Nah, dapat kita gunakan juga signifikan, di mana nilai signifikan ini sudah lebih kecil dari 0,05. Artinya pertanyaan keseluruhan ini sudah valid. Nah, setelah itu kita lakukan uji reliabilitas. Nah, yang pertama kita klik analyze,
Kemudian kita klik scale dan reliability analysis. Kita Ctrl A, terus kita blok ke items. Nah, kita klik OK. Nah, dapat kita lihat Cronbars alpha-nya 0,759, di mana Cronbars alpha ini lebih besar dari 0,6, artinya semua tadi pertanyaan ini sudah reliable, baik dia validitas maupun reliable sudah terpenuhi. Nah, itulah pemaparan terkait uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Excel maupun SPSS.